Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Gimana kabarnya semuanya? Hari terakhir ya, hari terakhir. Ya, semoga masih pada semangat ya. Insya Allah masih pada semangat ya. Semangat tuh ada dua. Semangat semangat awal-awal Ramadan sama semangat buat pulang besok ya. Ya langsung aja, di depan kita sudah ada pematerinya langsung, Ustadz Iman, Ustadz Nur Yakin Iman. Semuanya pasti kenal dengan beliau ya. Beliau guru syufu sekaligus guru bahasa Inggris di At-Taqwa. Ya pada tadib kali ini, tadib terakhir sebelum perpulangan, Ustadz Iman bakalan bahas tentang pemikiran tokoh ya, pemikiran tokoh, dan beliau akan membawakan judul Menjaga Kemurnian Akidah dan Kekuatan Umat, Pemikiran dan Kiprah Dakwah Ahmadin El Marzdedek. Ya, itulah pokoknya intinya. Ya, sedikit informasi bahwa sebutannya Ustadz Marzdedek ya. Bisa disebut Marzdedek. Beliau adalah guru besarnya Syufu. Guru besar Syufu Tesukan almarhum ya, almarhum Allahyarham. Singkat informasi singkatnya, beliau wafat pada 2012 ya. 2012 ya. Beliau juga gurunya Ustadz Iman dan Suheng Iman ya. Jadi pernah bertemu ya. Pernah bertemu langsung pada Ustadz Marzdedek ya. Tanpa panjang kalam, langsung aja waktu dan tempat Ustadz Iman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemes, kenapa ini? Padahal mau pulang, harusnya semangat ya. Mau pulang nggak? Kalau tanya mau pulang, jawabannya semangat ya. Tapi kalau didoakan, lemes-lemes. Oke. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan di tempat yang insya Allah berkahi, di aula tercinta kita ya, untuk melaksanakan kegiatan takdib hari terakhir. Sedih atau senang? Bohong banget sedih ya ini. Mana ada sedih sambil ketawa-ketawa ya. Sedih gitu ya. Kalau zaman dulu ulama tuh kalau kajiannya akan segera selesai, itu mereka menangis. Kenapa? Karena kehilangan apa? Kehilangan waktu untuk bukan kehilangan waktu sih. Artinya mencari ilmu itu suatu hal yang sangat berharga. Sama ketika para sahabat ketika mau Idul Fitri. Kalian mau Idul Fitri bahagia atau sedih? Jujur aja ya, pasti bahagia kan? Kenapa? THR, makan-makan, bebas kan, gak terbatas dengan waktu saum ya. Beli bakso, beli seblak, beli apa lagi lah ya. Itu adalah kebahagiaan yang namanya hasrat, bukan keharuan sejati ya. Jadi hasrat pribadi ya. Ya tuh. Las itu ya. Ya hasrat lah ya. Kalau para sahabat ketika menjelang Idul Fitri itu bukan bahagia mau makan-makan. Mereka menangis karena telah kehilangan waktu berharga mereka di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu nggak bisa digantikan di bulan-bulan lainnya. Amal dilipat gandakan dan sebagainya ya. Dimana bumi itu sangat ramai, bukan ramai karena lagi beli takjil ya. Ramai dengan ibadah, ramai dengan lantunan
Ayat suci Al-Quran. Tiap orang di mana aja jalan kaki muter-muter baca Quran, bahkan ada yang di bis dan sebagainya. Lupa, bukan lupa ya, mengabaikan yang namanya dunia. Tapi setelah lewat Ramadan, kita sibuk lagi ke dunia ya. Harusnya kita sedih ya. Sedih sini bukan berarti harus kayak kalian tinggal wafat atau bagian, bukan. Nah, sedih di sini adalah betapa apa ya, akan rindunya kita kepada bulan Ramadan. Karena kita nggak tahu tahun depan masih bisa atau tidak ya. Oke, para santri sekalian, hari ini saya akan menyampaikan, nah ini pertama kali juga sih buat saya menyampaikan tentang ketokohan, karena kemarin dari panitia mintanya tentang ketokohan ya gitu. Tokoh yang saya ambil itu adalah Al Ustad Ahmadin El Marzedek atau disingkat AD ya. AD itu singkatan dari Ahmadin ya. Nama aslinya Ahmadin. Ahmadin El Marzedek ya gitu. Dim Afi itu gelarnya. Dim itu dokter Islam medis dan Afi itu afasionolog ya. Afasionolog. Saya lupa lagi ya. Kenapa saya mau bahas beliau? Karena memang cari yang anti mainstream ya. Memang kata juga belum, jarang banget ngebahas dari tokoh-tokoh ini, karena saya sendiri memang aktif di Persis dulu tuh ya. Maka saya coba angkat tokoh dari Persis ya. Kalau Hasan mungkin udah banyak ya. Kan mengenal Hasan udah kenal lah ya. M Nasir kenal nggak? Insya Allah lah ya, para santri P2 itu minimal udah pada kenal ya. Atau P1 juga udah mengenal. Bagi kalau yang udah belajar tentang pelajaran SPI lah ya, sama Ustadz ada tuh pasti bisa tahu lah tentang siapa tuh M Nasir. Tahu nih sama Ustadz Imad di Atko ya. Ada tentang kajian khusus M Nasir. Itu tokoh-tokoh Persis ya. Nah, ini tokoh yang memang mungkin tidak banyak yang kenal selain orang Persis gitu. Saya coba kenal. Kenapa coba dikenalkan? Karena sebenarnya beliau ini termasuk yang sangat berpengaruh juga di Persis. Karena ada berapa pemikiran dan kiprah dakwahnya yang pada saat itu berpengaruh ya. Sebenarnya nggak cuma di Persis, di kalangan-kalangan non Persis pun cukup berpengaruh, karena beliau bukan seorang dai yang sibuk di mimbar. Nah, beliau ini seorang dokter sebenarnya ya, dan juga ahli bela diri, sekaligus penulis buku juga. Beliau jarang kalau misi Jumatan itu enggak, tapi beliau lebih ke aktif di ngisi di kelas ya, terus dosen ya, dokteran, dan juga bela diri. Oke, kita lanjut ya. Nah, beliau ini tadi ya, ada hal dalam kiprah beliau pada saat itu, pada tahun, mungkin saya hitungkan pada tahun 60-an lah ya, 60-an beliau berkiprah itu di dunia dakwah. Itu tentang masalah pemurnian akidah. Kenapa? Karena pada masa itu orang sedang ramai yang namanya banyak hal-hal yang mistis, banyak hal-hal yang memang katakan bid'ah, yang dimana merusak akidah umat Islam pada saat itu. Gitu. Entah itu perdukunan ataukah nanti peribadatan-peribadatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sebagainya. Ini menurut beliau. Jadi beliau aktif dalam pemurnian akidah. Namun tadi saya sudah bilang, beliau itu nggak aktif di mimbar. Beliau lebih ke tulisan atau nanti di kelas ketika mengajar. Gitu. Jadi dia menulis atau lewat murid-muridnya di kelas. Kelas mana? Di kelas biasa kayak kita belajar di kelas, atau kelas khusus yaitu bela diri. Gitu. Jadi beliau nggak cuma sebatas bela diri, tapi juga mengajarkan tentang akidahnya juga. Jadi yang belajar bela diri itu juga harus jelas akidahnya, nggak boleh sembarangan. Jadi beliau itu nggak sembarangan mengambil yang namanya murid, gitu ya. Jadi banyak akulturasi budaya lah ya. Misalkan dari Hindu diserap ke kita, dan kita nggak sadar bahwa itu adalah peribadatan Hindu dan sebagainya. Nah, beliau maka menulis lah ya, gitu. Salah satu bukunya itu yaitu Parast Akidah. Nah, itu di sana tentang kajian-kajian tentang sejarah, bahkan sejarah Tuhan, bukan sejarah Tuhan di sini, sejarah Allah ada ya, bukan, tapi sejarah kata Tuhan ya, terus juga peribadatan, terus bagaimana di sana tuh ada persamaan kebudayaan antar daerah. Kayak misalkan contoh
Sun Gokong, tahu Sun Gokong nggak? Nah, Sun Gokong tuh itu kan mitos lah ya, mitos ya. Tapi juga ada selain Sun Gokong tuh ada Hanuman. Tahu Hanuman? Nggak tahu ya. Ya Hanuman tuh dari apa namanya monyet sakti juga tapi dari Hindu. Itu mirip-mirip ya. Meskipun apa namanya ada kisah berbeda tapi yang namanya perbedaan wajar. Cuma di sana ada kemiripan-kemiripan. Beliau mencoba menarik garis merah kebudayaan atau bahkan katakan mitos-mitos dari berbagai negara itu ternyata ada sangkut pautnya. Nah itu dituliskan di bukunya di Parasit Akidah. Parasit Akidah itu dulu kalau tidak salah itu adalah hasil dari skripsi beliau gitu. Tapi berubah nama menjadi Parasit Akidah karena untuk dimudahkan. Oke. Kita lanjut ya kepada beliau. Nah, beliau ini tadi namanya adalah Ahmadin. Nama asli itu Ahmadin. El Marsdedek itu ya itu sebenarnya mengandung makna. Apa artinya? Seperti kita kalau dengar nama ulama kan ada Al-Bantani, ya kan? Itu nama daerah. El Marsdedek itu nama daerah, artinya Ciherang. Tahu Ciherang? Artinya air putih. Itu nama daerah di Cianjur. Beliau itu adalah asli Cianjur. Beliau lahir di Cianjur tahun 1936. 17 Juli 1936. Ya, sebelum kemerdekaan. Ya. Dan beliau wafat tadi seperti sama Bang Ihsan bilang tuh tanggal 12 Januari 2012. Nah, ini sebenarnya buat saya pribadi ini pukulan yang besar ya, karena pada waktu itu saya beres ujian. Waktu itu saya beres ujian ya, dan pada waktu itu setelah beres ujian guru kami ya Soeng Iman ini memberi instruksi setelah beres ujian kalian, karena saya berdua ujian itu menghadap besar Mas Rik ya buat belajar bareng. Oh iya siap, dengan senang hati insya Allah kami segera merapat. Tidak lama setelah beres ujian, ini kan tanggal 12 Januari ya, saya tuh ujian tanggal 30 Desember sampai tanggal 1 Januari. Jadi nggak lama lah ya selang waktunya, kurang dari 2 minggu. Dapat kabar beliau wafat itu benar-benar pukulan yang luar biasa. Meskipun saya satu zaman pernah bertemu karena pernah foto bareng juga sebagainya, karena memang beliau aktif Persis juga. Cuma saya belum sempat untuk belajar langsung gitu. Ya. Beliau ini guru dari bapak saya dan guru dari guru saya gitu. Karena emang umurnya udah ini juga ya. Gitu. Jadi dulu guru bela diri ketika di Bandung ya. Bapak saya belajar sama beliau dan juga Soeng Iman. Kalian tahu lah ya Soeng Iman siapa? Itu belajar sama beliau langsung. Nah, ayah beliau itu keturunan. Nah, unik nih ya. Beliau ini bukan darah murni Indonesia. Ya, karena ayah beliau itu keturunan bangsa Mor. Tahu Mor gak? Mor atau Mus ya? Mor ya kalau salah ya. Mor itu bangsa Muslim Spanyol. Ya, disebutnya Mor. Ya, Muslim di Spanyol. Bapaknya namanya William Abing. Ya, gitu namanya. Ibunya pun sama, bukan darah Indonesia. Ya, bukan darah ini, tapi darah campuran. Dari mana? Dari Mongol dan India. Gitu. Tapi namanya lokal. Siapa namanya? Sukaisi. Namanya lokal banget ya. Tapi darahnya dari Mongol dan India. Jadi beliau ini campuran dari Mor dan Mongol dan India. Nah makanya beliau itu dulu kan tadi disebutkan bahwasanya beliau adalah guru besar Supu Tesukan. Nah, katakan dia guru besar bela diri Muslim lah ya. Surukan ada Supu Tesukan, ada Tifan, ada ini dan banyak sebagainya. Beliau itu belajar dari siapa? Dari kakeknya langsung soalnya, gitu ya. Belajar dari kakeknya ya. Yang tadi kita keturunan apa namanya kalau tidak salah. Ya dari ibu, kakek dari ibu kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah apalagi ya pokoknya. Kalau dari bapaknya. Jadi kita belajar langsung ya, gitu. Dan juga dari ada salah seorang tokoh di apa namanya di PII. PII itu Pelajar Islam Indonesia. Beliau belajar juga dari sana. Ya, beliau dulu ya sekolah di SR, dulu tuh belum ada SD SMP, ada SR, S1 sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat, terus masuk SMA ya di Cianjur. Ya, terus juga SMP dulu SMP di Cianjur, SMA di Bogor namanya SMP Medisina Bogor. Mungkin kalau sekarang tuh kayak SMK kesehatan gitu lah ya kayaknya. Terus kuliah balik lagi ke Cianjur. Ya dulu tuh PTIS Perguruan Tinggi Ilmu Sosial. Ya, Perguruan Tinggi Ilmu Sosial. Sekarang namanya Unsur.
kampus saya sama ya. Cuma kalau dulu masih PTIS karena cuma jurusan sedikit. Itu jurusan sejarah agama. Nah, makanya beliau tuh nulis buku-buku sejarah, Farsid Akidah, terus Freemasonry, buku hubungan antara holik dan makhluk. Itu buku-buku tentang, kalau holik makhluk itu tentang penciptaan bumi, ya alam semesta, ya kayak gitu. Dan hubungannya dengan kita sebagai manusia. Itu buku lama, udah nggak ada cetaknya. Saya dapat fotokopiannya. Terus setelah lanjut beres apa namanya itu sekolah sejarah, beliau nggak berhenti belajar, lanjut ke Ashifa di Bogor. Apa itu? Yaitu untuk kuliah kedokteran, dokter Islamic Medicine, afasinolog, sorry ya. Apa itu tadi afasin? Afasin itu metode salah satu pengobatan yang kita kenal di Islam gitu ya. Jadi beliau makanya gelarnya ada di belakangnya adalah bukan SPD bukan apa, tapi DIM, AFI, DIM itu dokter Islam Medicine Afasinolog gitu ya. Dan beliau belajar agama udah dari kecil ya. Ada di sana, ada di Cianjur banyak tokoh gitu ya. Dan juga bergabung di Persis tahun 60-an. Ketemu dengan mantan ketua Persis namanya Kiai Haji Abdurrahman, itu mantan ketua Persis pada masa itu ya. Beliau langsung ketemu dengan beliau Ustaz Marsif ketemu dengan beliau, lalu belajar sekaligus jadi guru di sana. Karena memang Ustaz Marsif itu orang yang pintar. Jadi umur 20 tahun tuh ya udah kelihatan banyak ilmunya, dokter, terus juga ahli bela diri, dan juga ya guru agama juga, ahli dalam bidang sejarah agama Islam gitu. Karena beliau sangat suka kali baca gitu. Bahkan dikatakan dari murid-muridnya, beliau tuh suka yang namanya melanglang buana, berjelajah. Ngapain? Untuk meneliti tentang yang namanya sejarah-sejarah tadi. Makanya beliau nulis banyak sejarah tentang sejarah agama itu, bahkan sejarah budaya, karena beliau langsung misalkan tentang sejarah Yahudi. Beliau bukan nanya ke orang lain, tapi langsung ke orang-orang Yahudinya. Gitu. Bahkan beliau punya buku-buku sumber utama buku Yahudinya gitu. Buku hitam apa sih pagi namanya? Talmud gitu saya. Terus juga apa namanya? Tentang Hindu. Nah, itu bukan kata orang. Beliau punya kitabnya sendiri, ya gitu. Apa nama kitab Hindu itu siapa lagi namanya? Alah, lupa lah saya juga. Ya itulah. Jadi beliau sering menjelajah untuk mencari sumber utama. Kenapa? Karena ya agar otentik datanya, gitu, ya. Nah, dan beliau juga memang sependek saya ngobrol dengan murid-muridnya, itu beliau tuh orang yang sangat pendiam dan orang yang sangat zuhud, gitu. Tawadu dan juga tegas. Pendiam gimana? Saking pendiamnya, ya, kayak rahasia. Bahkan istrinya itu dulu nggak tahu bahwa beliau itu dokter. Bayangkan, ya. Kalau kan mungkin orang kalau gelar dokter suka bangga ya. Ya kan, saya dokter nih gitu ya. Beliau nggak pernah gitu. Jadi di waktu itu beliau udah menikah, lalu beliau kan buka praktek di rumah. Kan udah jadi dokter, buka klinik. Banyak orang yang datang. Istrinya komplain gitu. Pak, ini nggak ilegal ya? Takut kenapa-napa. Gitu. Wajar kan khawatir karena ya namanya kedokteran kan nggak boleh sembarangan gitu ya. Salah ngobatin wassalam gitu. Emang punya ilmu apa gitu bahasanya lah gitu ya. Kata Ustaz Mas Erik bilang, saya dokter, ini sertifikatnya. Pak udah nikah, tapi nggak tahu dia tuh dokter. Baru diliatin jasa aja sertifikatnya, beliau tuh dokter. Saking beliau tuh jarang cerita. Istrinya pun nggak tahu bahwa dia itu adalah dokter pada masa itu, gitu ya. Dan juga ya zuhud, beliau tuh emang sangat rendah hati gitu sebagainya. Dan beliau termasuk orang yang suka jalan kaki. Beliau kalau ngajar, misalkan nih di sini rumahnya di Atakwa. Misalkan ngajarnya di mana ya? Ngajar jauh, misalkan di UI. Jalan kaki tuh beliau tuh. Ya. Itu beliau luar biasa jalan kakinya. Makanya dulu sampai kalau kalian mau nemenin beliau jalan, capek. Kenapa? Karena beliau jalan cepat. Di umur 70 pun itu beliau masih kayak umur 20-an jalannya. Nggak melambat. Kenapa? Karena beliau luar biasa, sangat rutin sekali ya. Jalan kakinya. Tiap hari tuh jalan, bukan sekilo 2 kilo. Wah, jauh. Dari rumah ke tempat klinik ataupun sebagainya tuh jalan kaki. Ya. Jadi kesehatannya alhamdulillah ya.
Ya tadi dan tegas. Nah, kenapa tegas? Nah, beliau itu termasuk orang yang bisa katakan pelit ya, bukan pelit karena gimana? Pelit dalam hal ilmu ini beliau pilih-pilih. Ketika latihan bela diri saja, kalau ada orang yang ngintip atau ada orang yang lewat, latihan bela diri itu akan berhenti dulu sampai orang itu pergi. Karena tidak boleh sembarangan memberikan ilmu. Termasuk dulu pernah ketika saya ngobrol sama muridnya, anaknya lewat, latihannya berhenti dulu, nunggu anaknya pergi katanya. Baru lanjut lagi. Gitu. Ini suatu ketegasan bahwa saya nggak boleh sembarangan karena amanah ya, karena buat beliau ilmu itu wakaf ya, diamanahkan harus kepada orang yang benar, gak boleh sembarangan biar tidak disalahgunakan. Kayak selektif beliau itu ya, beliau kalau misalnya ada murid nanya, Ustaz gimana ini maksudnya, gini bukan ya. Nah iya itu ada berapa makna, bisa iya benar, bisa iya karena dia nggak yakin dengan muridnya, dengan maksudnya artinya muridnya udah cepat pergi gitu maksudnya. Kenapa? Karena tahu muridnya misalkan ya nggak bener lah gitu. Jadi sangat selektif banget dalam hal pemilihan murid itu. Ya kadang kalau saya ngobrol misalkan murid ini kayak gini, terus saya pernah juga ketemu dengan yang lainnya ngobrol kayak gini, oh kok beda kayak gitu. Ternyata ketika saya ngobrol lagi lebih dalam kepada murid-muridnya yang memang lama banget bersama beliau, oh beliau itu suka ada ngasih kode gitu kepada murid yang memang beliau selektif, terbatas gitu ya. Nah, tadi juga beliau juga berjasa banget dengan yang namanya ilmu Islam, kedokteran Islam apa tadi ya, afasin atau awasin alkai itu dulu namanya, sekarang dikenal dengan afasin. Ya, beliau membangkitkan. Kenapa bangkitkan kembali? Karena dulu udah mulai punah. Dan beliau kuliahnya ini kan di Bogor, di Asyifa. Dan kampusnya itu sebentar. Tahun 60 beliau masuk, tahun 62 60 masuk. Waktu tahun 60 beliau tuh lulus. Tahun 62 beliau si kampusnya tutup. Jadi umur kampusnya sebentar. Makanya dokter Islam medis afasin ini tuh dokter Islam medis afasin itu nggak banyak. Meskipun sekarang ada di Bandung gitu ya. Dan punya beberapa murid yang di afasin tuh dulu ada temannya Ustaz Adian ada. Terus di Bandung ada dokter Heri. Dokter Heriadi itu termasuk dokter afasin juga, ahli afasin ya. Terus ada anaknya juga yang perempuan ya. Itu juga meneruskan ilmunya yang kedokterannya gitu. Ya jadi sangat disiplin dalam hal pendidikannya gitu. Ya dan dari tahun 60 sampai tahun 2012 beliau aktif juga di Persis untuk mengisi mengisi kajian, mengisi kelas belajar, bahkan kedokteran medisnya. Beliau juga sempat jadi dosen di kampus, termasuk kalau tidak salah pernah di Malaysia untuk mengisi mata kuliah kedokteran Islam kalau tidak salah ya. Jadi bukunya ada 3 ya, Paris Akidah, terus jaringan Freemasonry di Indonesia, dan hubungan antara holik dan makhluk tuh bukunya. Sisanya itu di majalah Tamadun. Nah, beliau sempat jadi ketua di di majalah Tamadun Persis dan juga Iber. Ya, tahun berapa siapa lagi tahunnya ya? Udah lama lah itu ya. Jadi aktif menulisnya gitu. Nah, tadi sedikit ya tentang masalah pemikiran beliau di Paras Akidah di bukunya itu. Nah, itu dijadikan mata pelajaran wajib di pesantren Persis. Kenapa? Karena ada kesamaan visi, ada kesamaannya itu tentang pemurnian tauhid, harakatut tajdid, gitu kan ya. Jadi bagaimana agar ajaran Islam itu bersih dari yang namanya bid'ah ataupun bersih dari yang namanya kemusyrikan ya, kesyirikan gitu. Kayak tadi ya, praktek-praktek kedukunan dan sebagainya gitu. Kenapa? Karena yang namanya akidah itu udah dasar. Dia berprinsip akidah itu dasar. Kalau akidahnya udah disentil, mudah rusak, maka yang lainnya pun gampang dirusak kayak gitu. Karena tidak ada pondasi yang kuat ya. Contoh deh kayak sholat misalkan ya. Sholatnya udah asal-asalan, ya udah wassalam gitu ya. Karena ya itu kan tiangnya agama gitu. Jadi pondasi yang kuat itu adalah menjamin bagaimana kita bisa bersikap dengan baik dan benar. Makanya nih kalau yang latihan bukan latihan ya. Tadi semua kan latihan subut esukan ya. Ada nama janji lana. Ya kan?
Poin nomor satu apa? Nah, sebenarnya aku tidak akan menyekutukan Allah. Saya tahayul, hurafat dan tidak aku berjalan sengsara. Ini kan udah jadi dasar banget nih menyekutukan Allah. Karena gini, menyekutukan Allah itu kan gak cuma sebatas saya percaya sama Yesus misalnya gitu ya. Contoh, enggak gitu juga, tapi hal-hal yang memang kadang nggak kerasa. Contoh apa? Yo, contoh menyekutukan yang kecil apa? Yang nggak terasa. Hah? Apa? Ih, masa nih santri Saulin, santri Atko nggak tahu? Ah, pinter ya. Ria, ria itu adalah termasuk menyekutukan dengan hal yang tidak terasa. Kenapa? Menganggap kalian itu adalah apa ya? Bisa katakan setara lah. Karena gue loh, ya kan? Itu Isan. Misalkan apa namanya? Juara satu di Pondok Ataku, gitu. Ya. Terus Jundi bilang, wah gara-gara saya satu si Isan jadi kayak gitu, jasa saya. Itu ria ya tuh gak kerasa gitu. Seakan-akan menafikan kehendak Allah. Padahal dia juara satu ya kehendak Allah. Bagaimanapun kita usaha, kalau Allah tidak berkehendak, ya nggak bakal jadi gitu. Jadi jangan anggap remeh hal yang tadi itu. Gitu. Ya, makanya ada poin satu itu sangat penting banget. Jangan sampai kita lihat yang gedenya dulu, yang kecil nggak kerasa gitu. Tahayul, ya. Wah, saya nggak takut hantu, saya nggak percaya hantu, Ustaz. Tengah malam ahwat ketok-ketok lagi ke WC, tiba-tiba ada ngetok pintu WC-nya, dibuka nggak ada siapa-siapa, merinding nggak? Tiba-tiba lari ke lantai gitu ya, ke lantai 2 ke asrama sambil sembunyi. Kenapa? Tadi di WC ada yang ketok-ketok dan sebagainya, nggak ada apa-apa gitu. Nah itu kan hal yang memang kan ngapain takut kayak gituan gitu ya. Jangan sampai kan jadi percaya dengan hal yang memang bukan kita kan percaya dengan hal yang goib, kita percaya yang goib, tapi kan yang goib itu ya tentang jin, malaikat itu kan, itu kan udah terpisah dunianya, kita nggak usah khawatir dengan hal kayak gitu. Nggak ada sejarahnya kok ya, misalnya Freya diculik jin, nggak ada gitu ya, dinikahin pulang-pulang bawa anak, nggak ada gitu ya, itu. Jadi coba ada nggak berita dari dulu sampai sekarang kayak gitu? Hah? Nggak ada kan ya. Jadi kan nggak usah mikirin aneh-aneh lah gitu. Naik gunung ya, wah diculik jin, bukan diculik jin, nggak tahu jalan ya, nyasar akhirnya. Jin tuh males ngurusin kalian ya, kelakuannya udah lebih bejat dibandingkan jin katanya. Jadi nggak ada ya gitu, nggak usah terlalu penakut kayak gitu dan lain sebagainya lah ya kayak gitu. Oke, beliau nulis tentang namanya tadi apa, Parasit Akidah. Terus juga ada buku tentang Freemason, jaringan gelap Freemasonry. Dulu, nah ya pada tahun itu, kenapa beliau nulis ini? Karena pada masa itu kata Freemasonry itu masih asing. Kalau sekarang kan udah biasa lah ya, Zionis gitu udah kelihatan lah gitu ya. Pada waktu itu orang nggak ngerti kayak gituan, banyak orang nggak ngerti. Ya tindak laku orang-orang Zionis itu kayak gimana. Nah beliau menulis di bukunya Jaringan Gelap Freemasonry. Di sana ada program-program mereka apa aja, kayak gimana contohnya pemakaian lambang-lambang. Di sana ada sejarah lambang-lambang. Contoh lambang di pas akhirnya atau di ya pakai lambang apotik, atau nggak apotik? Ular, gelas ya, gelas dililit ular betul kan ya? Sama apa lagi itu? Apa lagi saya? Pokoknya ada ular, ada gelas sebagainya. Hah? Ada apa? Ah, itu ada maknanya. Kata beliau di bukunya, itu bermakna racun dibalut obat gitu. Beliau juga dokter soalnya. Jadi kenapa kok gitu? Karena memang sejatinya kata beliau di bukunya itu, apa yang kita konsumsi itu sebenarnya adalah racun yang ditipukan sebagai obat. Kalau kita mengonsumsi dengan tidak baik gitu. Kenapa? Karena zat kimia yang tinggi. Tapi beliau juga tidak menafikan gitu ya. Karena itu adalah memang ada apa? Ada kandungan obatnya yang bisa mengobati, tapi beliau tidak menjadikan itu rujukan utama sebagai obat. Makanya beliau ketika jadi dokter itu, beliau meramu sendiri obat-obatannya. Jadi dia tuh di rumah nggak cuma sebagai dokter aja, tapi juga obatnya tuh diramu sendiri. Tapi dipadukan dengan obat kimia juga sebenarnya sih gitu ya. Karena memang ya keterbatasan, karena ada juga penyakit-penyakit yang memang tidak cukup hanya dengan obat herbal gitu ya. Beliau tuh ahli herbal ya, tapi nggak anti kimia juga gitu. Jadi jangan sampai kan anti kimia, karena memang ada berapa yang memang perlu gitu ya untuk jangka waktu yang cepat khususnya gitu ya. Atau memang harus apa namanya
nggak bisa sebatas herbal aja gitu. Dan juga kenapa beliau nulis buku itu, karena kesadaran tadi dia, karena banyak pengaruh-pengaruh yang namanya dari dari luar kepada diri kita yang tidak dirasakan. Tapi bukan berarti segala berbau dari luar itu jelek. Tidak, beliau nggak menganggap itu begitu. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Kalau masalah budaya dan itu tidak mempengaruhi akidah, nggak jadi masalah. Yang masalah itu berhubungan dengan akidah, gitu ya. Kayak pakaian, itu kan nggak berhubungan dengan akidah, ya. Selama menutup aurat silahkan. Yang jadi masalah mengaku-ngaku sebagai muslimah hijaber, ya. Tapi pakaiannya itu hijabernya gimana gitu ya? Itu kerudung panjang, tapi celana ngetat, gitu ya. Mohon maaf ya. Contoh, nih emang kemerosotan adab sekarang tuh parah banget ya. Zaman saya dulu, zaman saya SD ya, saya suka naik angkot kalau ke sekolah ya, gitu. Kadang lah, misalkan suka. Kadang naik angkot, kadang jalan kaki. Kalau naik angkot dulu saya pernah ngalamin, naik angkot berangkat sekolah sama bapak di angkot tuh bapak-bapak doang banyaknya ya. Di pinggir jalan ada perempuan pakai baju seksi. Yang bawah makin atas, yang atas makin bawah. Gitu ya. Ngerti ya? Gitu. Seksi banget lah pokoknya. Dulu gimana? Di angkot diledekin, "Neng gak punya baju," digituin. Ya kenapa Neng, karena di Sunda ya. Gitu ya. Gak punya baju ya gerah ya, wah diledekin. Itu satu orang dibanding puluhan orang atau ribuan orang yang pakai gituan. Langka banget. Ya. Sangat susah nyari yang gituan. Sekarang sebaliknya. Saya kemarin lihat, bukan kemarin saya, waktu itu lihat perempuan pakai kerudung, tapi mohon maaf, bajunya astagfirullahaladzim begini. Ya buat apa saya bilang? Dia pakai kerudung tapi bajunya begini. Ya. Nah itu yang nggak boleh, ya. Gitu. Itu budaya yang dilarang, gitu. Ihsan mau tobat pakai kerudung, nah itu salah. Ya. Inilah tobatnya Ihsan gitu ya. Peci, koko gitu ya. Gitu. Pakai apa namanya? Pakai gamis, TikTokan itu kan update. Ya ayyuhal muslimun gitu ya. Bang Ihsan suka update suka ini TikTok ya. Suka dakwah di TikTok. Contoh gitu ya. Para santri pulang update di TikTok tuh dakwah gitu ya. Teman-temannya sebagai saksi gitu. Ya nggak virus ya. Oke. Jadi beliau tuh bukan langsung membantah semua yang dari luar tuh nggak boleh, enggak. Tapi yang berhubungan dengan akidah secara umumnya. Ya kayak peribadatan yang kayak gitu ya. Jadi fokusnya kepada harokatut tajdid ya, pembersihan atau penyucian keimanan atau pembersihan dalam agama ya, karena itu berbahaya sekali dalam diri kita. Banyak sekali lah ya. Ya tuh. Kalau bisa sih ya mungkin dulu ketika Islam datang ke Indonesia itu karena masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang oleh masyarakat dilakukan dan belum sempat dihilangkan pada masa itu dan terbawa karena menjadi kebiasaan. Cuman bukan berarti kebiasaan itu baik. Kalau kebiasaan jelek ya udah hilangkanlah gitu ya. Kenapa? Karena ya itulah masalahnya. Makanya beliau menulis parasit akidah. Kenapa? Karena parasit gitu ya. Parasit itu tak terasa. Kalian tahu di congcorang lagi. Tahu congcorang enggak? Tahu lah ya, congcorang lah ya. Belang sembah. Nah itu, belang sembah. Belang sembah itu paling rentan terkena parasit. Tapi dia tidak tahu di dalam tubuhnya ada parasit. Taunya gimana? Taunya udah mati. Ya, jadi si belang sembah itu akan bergerak seperti zombie, maka sebutnya parasit zombie gitu ya. Jadi dia tuh masuk ke dalam tubuhnya dan mengontrol otaknya untuk memburu-buru binatang, tapi serasa dia tuh tidak dikontrol. Karena dia kayak film tahu Resident Evil? Nah, kayak gitulah ya. Kan nggak tahu dia tuh sedang dikontrol, padahal dia udah jadi zombie, udah mati dan sebagainya gitu. Perzombian lah gitu ya. Nah itu maka parasit. Kita nggak merasa kita sedang terkena parasit dalam agama kita. Makanya kita harus tahu ciri-ciri parasit itu kayak gimana. Nah ketawanya dari ciri-cirinya. Yang tahu itu bukan diri kita aja, bisa jadi orang lain pun harus tahu karena biar bisa melihat kita. Karena kita butuh kacaan. Kaca itu adalah orang lain. Guru kita tuh adalah kaca kita gitu. Oh itu salah kayak gitu ya. Biar kita tidak sampai tersesat ya. Kalau kita nggak punya kaca, dijamin deh kalian nanti akan berantakan. Contoh ya, yang ihwan, kalau ahwat mungkin ya bisa di ahwat lah ya, atau ihwan deh ya.
Misalkan yang rambutnya gondrong misalkan ya, gitu. Nggak ngaca, ya seumur hidup gak pernah lihat dirinya sendiri, gak pernah bercermin lah ya, entah itu dari air ataukah dari kaca. Beres mandi langsung berangkat, kira-kira berantakan nggak? Kemungkinan berantakan. Kenapa? Karena nggak tahu kerapihan dirinya, gitu. Perempuan bermake up, yang make up ya kan nggak tahu serapi apa, gitu. Atau kerudungnya, ya kan kalau kerudung digini-gini, benerin lagi, bongkar lagi, gini-gini lagi. Ya kalau kerudungnya gini mah gampang. Kalau kerudungnya yang apa, nggak tau lah jenis kerudung lah pokoknya ya, gitu. Kalau di Persis ada yang namanya khawas gitu kan ya, tuh wah udah kayak apalah ya, muter-muter. Nah, itu bercermin itu butuh, karena biar tahu udah rapi atau tidaknya. Nah, dalam pendidikan, cermin itu adalah orang lain. Nah, bisa jadi yang lebih tepat adalah guru-guru kita. Kenapa? Karena guru kita tuh orang yang sudah belajar lebih dari kita dan punya pengalaman lebih banyak, gitu ya. Meskipun guru itu bukan berarti orang tidak pernah salah, setidaknya ya gitu. Beliau pernah salah, jadi dia tahu mana yang benar dan mana yang salahnya, ya. Nah, contoh ya tadi ya, pas akidah. Mohon maaf, ini penangan beliau di bukunya Paras Akidah ya, gitu. Kalau ada yang nggak setuju nggak jadi masalah. Karena ini apa, di pandangan kami ya kayak gitu. Nah, beliau kan mengkritik tentang sinkretisme ya, atau tadi ya akulturasi budaya dan sebagainya. Contoh kecil lah ya. Dulu tuh ada, nggak tahu sekarang ya, sembahyang hamil. Sembahyang tuh ibadah hamil. Sembah itu sembah, yang itu Tuhan, yang itu Tuhannya orang inilah ya, aja sembahyang digabungkan gitu. Cuman udah diserap oleh kita jadi sembahyang tuh kayak sholat gitu ya. Itu padahal bahasa serapan. Nah, beliau tuh gak suka menyerap bahasa itu. Kalau kita mau sholat aja, gak jangan bilang sembahyang gitu, karena maknanya berbeda gitu ya. Itu beliau ya. Apa? Yaitu sembahyang hamil 3 dan 7 bulanan. Sembahyang hamil 3 bulan itu gimana? Ini peribadatannya ya. Yaitu disajikan 3 macam buah-buahan. Perempuan hamil itu lepas sembahyang dimandikan 3 kali, berganti pakaian 3 kali, menyulut hio 3 batang. Tahu hio nggak? Ya bagus lah, berarti kan nggak pernah ibadah hio. Hio itu gini, kalau kalian di apa, di ke Hindu, ke apa, Hindu tuh tempatnya apa teh? Nama ibadahnya tuh candi. Ya boleh lah candi atau apalah ya. Tuh ada hio tuh kan kayak dupa. Nah, gitu ya. Gitu. Sembahyang 7 kali ngapain? Disajikan 7 macam sajian. Apa aja deh 7 macam. Saya seneng ya 7 macam. Kenyang-kenyang gitu ya. Kalau buat santri beda lagi, bukan sembahyang tuh ya, emang suka makan ya. Jadi terus perempuan hamil itu lepas sembahyang, jadi sembahyang dulu, dimandikan 7 kali. Sebersih apa 7 kali mandi gitu ya. Kayak mandi sekali aja udah bersih. 7 kali mandinya loh. Mungkin udah dijilat sebadan-badan sama anjing kali ya. 7 kali mandinya, terus melepaskan ikan belut ke dalam kain sekali agar persalinan menjadi lancar. Ini kepercayaannya ya gitu. Bersembahyang kembali dengan menyulut 7 batang hio, berdagang makanan 7 macam, pada anak-anak dibayar dengan uang bohongan. Sejak upacara hamil 7 bulan itu, perempuan hamil selalu membawa pisau kecil agar tiada diganggu yang jahat. Yang jahat tuh maksudnya kayak ya makhluk-makhluk jahat lah gitu ya. Jadi itu contoh dulu ya. Ini kan bukunya pada masa itu ditulis ya. Sekarang masih ada nggak? Wallahu a'lam bishawab lah ya. Gitu, nggak tahu. Cuman itu contoh yang pada masa itu dilakukan bahkan oleh orang Islam gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan paras akidah. Karena ada, atau dalam pernikahan. Nah, ada juga nih di pernikahan di buku beliau itu adalah melangkahi telur. Nah, melangkahi telur, pluk gitu ya. Nanti biar nanti nggak sial gitu ya posisinya, menghilangkan kesialan dan sebagainya. Atau mandi 7 kembang. Nah, sebelum, buat perempuan ya. Itu buat menghilangkan kotoran-kotoran dan sebagainya, atau melancarkan nanti biar gampang punya anak. Kayak gitu tuh. Itu tuh pelakunya orang Islam masalahnya gitu. Nah, beliau mengkritik itu ya. Jadi itu kritikan beliau. Kenapa? Karena itu budaya dari luar katanya. Itu bukan cuma budaya, tapi peribadatan dari luar, bukan cuma sebatas budaya tentang kayak pakaian tadi gitu. Nah, itu yang berbahaya karena pelakunya orang Islam. Tidak terasa. Karena apa tidak terasa? Karena tadi kebiasaan pada masa lampau yang tidak dijelaskan. Hingga akhirnya ketika diterangkan, oh ini kami udah biasa,
pertanyaannya, benar atau tidak. Kalau tidak ya udah hilangkan, karena kebiasaan itu tidak harus selalu dilakukan kalau memang tidak benar gitu. Yang benar gak mau dilakuin, subuh sholat apa, sholat tahajud, sholat duha, itu yang benar pada kebiasaan para ulama. Tapi kenapa nggak dilakuin? Nggak biasa. Nah makanya yang benar biasakan, yang salah jangan dibiasakan. Oke, biar kita jadi orang yang berada di jalur yang benar. Jangan sampai kita tersesat di jalur yang lurus. Gimana tersesat jalur yang lurus gitu ya? Maksudnya ngerasa lurus padahal udah melenceng jauh gitu. Nah itu tentang masalah apa namanya pemikiran beliau. Dakwah beliau sangat luar biasa juga. Nah tapi selain tadi di sana itu tulisannya di kelas ada di bela diri tadi gitu ya. Nah beliau itu salah satu mungkin pada saat itu satu-satunya yang memang sangat menguasai bela diri Islam itu, yang bernama Surul Khan gitu ya. Yang dimana di dalamnya ada Tifan, ada Tikuf Ulama, ada Tesukan Orluk, ada lagi suku Tesukan dan banyak sebagainya. Nah beliau menguasai itu, dan beliau dulu itu mengajarkan bukan ke pesantren Persis, dulu ke orang-orang secara memang pilihan. Ada yang Salafi gitu ya, ada yang ini dipilih, tapi nggak sembarangan dikasih juga, dilihat nih, oh ini dikasih sebagainya. Lalu beliau ketemu Persis, di Persis baru aktif lah tahun 60-an, baru beliau apa namanya membuka latihan awal bersama pemuda Persis di Bandung. Cuman karena pada masa Orde Baru itu tidak boleh ada bela diri dari luar Indonesia yang dilatihkan. Jadi beliau dulu sembunyi-sembunyi latihannya. Kayak beres kajian, beres pengajian itu latihan gitu. belum ada resmi apa? Resmi pesan apa itu lanah lah gitu ya. Apa lanah tuh ya? Kayak tempat latihan khususnya lah gitu ya. Jadi pindah-pindah kadang di rumah ini. Dulu tuh kalau tidak salah zaman bapak saya tuh di Ciwidey. Di Gunung Ciwidey, jalan kaki itu dari Bandung kota jalan kaki ke Ciwidey. Baru latihan. Ya. Nah kenapa latihan bela dirinya itu sangat arahkan ke bela diri itu? Nah sama juga karena di dalam bela diri itu juga ada dakwahnya, yaitu menghilangkan unsur-unsur kemusyrikan di sana. Gitu. Contoh, berapa bela diri ada yang masih contoh mohon maaf ya, di karate menurut beliau dalam bukunya ada gerakan-gerakan sembah. Contoh misalkan kayak salam gitunya ya. Nah itu ada maknanya. Kalau tidak salah sembah dewa Ra, Ra lagi bukan Ra ya. Ra itu kan apa Mesir ya. Jepang tuh lupa aja namanya. Pokoknya dewa matahari lah ya. Kan kalau matahari itu kalau di Mesir Ra. Kalau di Jepang tuh apa sebutannya? Ya suka nonton film Jepang siapa lah ya. Saya lupa lagi. Terus ada juga nih sembah apa di bela diri suka bikin sesajen dulu. Pinin sesajen, nabuh gendam sebagainya, sampai kayak kerasukan dan sebagainya kayak gitu. Nah itu adalah peribadatan yang menurut beliau tuh tidak boleh, bahkan dalam bela diri pun gitu, karena itu merusak akidah. Nah makanya bela diri ini beliau sebagai lahan dakwah juga ngasih tahu dia jelanahnya sebagainya, cara-caranya. Makanya di bela diri itu menghilangkan salam-salam yang memang tidak ada dalam Islam. Nah gitu. Bahkan kalau salam itu bermakna apa namanya dari budaya lain, beliau nggak melakukan. Contoh mohon maaf, salam kayak gini, nah beliau tidak melakukan. Kalau salamannya kayak gini, sama perempuan gimana? Nunduk, udah beres gitu posisinya ya. Jadi udah aja biasa, antara kalau mau salaman, kalau enggak ya udah. Itu posisinya. Jadi itu pembersihannya sangat detail sekali beliau tuh, sangat ini sekali ya, apik sekali, termasuk dalam latihan ya. Jadi sangat apa, bela diri ini bukan cuma sebatas bela diri aja, makanya dia buat dakwahnya ya. Makanya beliau sangat luar biasa dihormati gitu, karena bukan hanya sebagai tokoh pendakwah yang sangat masih pada masa itu, tapi juga kewibawaan beliau, bagaimana menjadi seorang guru ya, kedisiplinannya gitu kan. Dalam hal ilmu juga beliau setiap ditanya, Ustadz gimana masalah ini apa, Ustadz udah tamat latihannya gitu, enggak saya masih belajar. Pada umur 70 tahun ditanya masih gitu jawabannya. Belum, masih aja saya masih belajar kok gitu. Selalu begitu, selalu ya tawadu gitu ya sebagainya. Kezuhadannya luar biasa gitu. Kemana-mana jalan kaki
Dan alhamdulillah gitu ya. Beliau ya wafat di umur 76 lebih kurang lah ya gitu. Eh tapi saya gak sempat nanya juga sih secara detail kenapa beliau wafat sebagainya. Wallahualam bishawab lah ya. Nah itu adalah kiprah beliau dari ya singkat lah ya karena memang nggak bisa nggak bisa di apa namanya dibahas secara kupas banget lah ya karena waktu yang terbatas juga ya gitu. Pagi kalau kita bahas buku Parsit Akidahnya tuh ya cukup tebal juga. Cuma saya ada 300 halaman lebih lah ya. Kalau sih 360 lah ya. Karena buku saya dulu ada yang minjam. Jadi ketiga-tiga buku beliau ini tuh kedua ya, buku dua ini yang satu ada di saya, yang dua ini dipinjam orang, nggak balik lagi. Saya lupa nggak tahu di mana ya. Jadi nggak sempat apa diminta balik lagi karena udah lupa siapa yang minjemnya gitu. Nah ini kalau dibahas tuh satu bukunya ini bisa buat 1 atau 2 semester karena cukup bagus. Karena beliau gak cuma bahas pemikiran, lambang-lambang detail banget. Lambang tuh sampai didetailkan gitu. Lambangnya, kata Tuhan. Tuhan itu kata beliau itu juga sempat dikritisi sejarah kata Tuhan dari mana ini sebagainya gitu. Di judul bukunya itu kalau nggak salah di bab apa ya sejarah Tuh dan Yang itu apa bagi saya. Jadi begitulah yang bisa saya sampaikan secara singkat tentang pemikiran beliau secara sederhana lah ya. Saya nggak bisa secara detail gitu ya. Dan kiprahnya di dunia dakwah. Jadi beliau bukan seorang pendakwah di mimbar, tapi ke penulis. Kenapa? Karena emang kekurangan beliau tuh ngomong di mimbar gitu. Makanya beliau jagonya nulis. Karena beliau pendiam banget dari kecilnya katanya gitu. Beliau pendiam, ya tapi ulet ya gitu. Ya belajarnya sangat tekun sekali gitu. Ya tadi tuh saking pendiamnya, istrinya pun nggak tahu bahwa beliau itu adalah dokter pada waktu itu. Saking pendiamnya. Kalau sekarang nggak ada kan ya, kayak gitu. Ya pasti ketahuan beliau itu dokter gitu ya. Tapi sekarang bangga-bangga, aduh saya dokter loh gitu ya. Gitu. Jadi kalau apa, beliau tuh sangat tulus sekali ya, sangat rendah hati sekali. Gitu. Tapi ya tegas dan disiplin. Beliau sangat lemah lembut, tapi tidak akan ragu kalau ngomongin tentang penegakan akidah. Ya, kalau misalkan ada yang menganggap remeh agama Islam, beliau akan terdepan maju di ini gitu ya. Dan beliau nggak pernah apa namanya nggak pernah ragu-ragu. Di luar hal-hal lainnya, jadi beliau sangat disegani oleh para muridnya sampai sekarang kalau ngobrolin beliau tuh harusnya tuh ya sangat nostalgia, sangat berkesan entah itu bela diri ataupun apa namanya eh, belajar di kelas. Kalau ada santri ngobrol, beliau tuh suka menyiapkan apa coba? Kapur. Emang sih zaman dulu masih kapur ya, cuman beliau tuh nyiapin kapur. Buat apa? Dilempar. Santri-santri yang ngobrol tuh dari sini lempar, patak kayak gitu. Itu saya siapa ya Ustadz siapa ya di Bandung tuh ada cerita saya pernah kenal nih jidat saya nih sampai benjol katanya dilempar kapur sama Salman Sedek gitu. Kenapa? Karena beliau sangat menghargai yang namanya ilmu gitu. Jangan kalau kalian mau belajar yang benar. Jangan sampai kalian bercanda di kelas gitu. Dan gak segan mengeluarkan bagi orang-orang yang tidak mau belajar. Begitu Abang Ihsan yang bisa sampaikan ya. Udah jam 6 juga ya. Semoga bisa menjadikan suatu wawasan buat kalian dan ilmunya buat kalian. Kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas Ustadz Iman, pemaparan materinya terkait tokoh. Mungkin ini nggak terlalu terkenal di kalangan umum, tapi mungkin terkenal di kalangan Persis ya, tetap. Ya. Ya, jadi saya mau simpulin dikit saat. Jadi intinya akidah tuh harus dijaga dengan benar. Ya. Kita kalau melihat zaman sekarang, akidah orang-orang tuh udah setipis selembar uang kertas merah. Dengan gampangnya gitu akidah ditukar dengan uang, misalkan dikasih 100 juta mau aja dia tuh murtad ya misalkan ya. Itu zaman sekarang jadi beda enggak ya, jadi beda lah ya zaman zaman dulu sama zaman sekarang. Sekarang udah parah banget ya, maka kita butuh eh, orang-orang yang harus berdakwah ya. Makanya masuk STID ya. Mungkin zaman sekarang ya kita tahulah kehidupan ini banyak ujian. Mungkin ujian sekolah bisa selesai, tapi ujian hidup nggak akan selesai sebelum kehidupan usai. Ya, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nggak ada tanya jawab kan? Ya karena waktunya udah mepet dengan waktu berbuka. Jadi
langsung aja eh, kita tutup acara tadib kali ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.